Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini, di minggu pertama di bulan Februari, kita bersama-sama akan menerima sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Melalui sabda yang akan kami terima, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh yakin untuk menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat 39. Demikianlah sabda Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia kita semua, yang tentunya tetap merindukan dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Hari ini di minggu pertama di bulan Februari, kita bersama-sama diizinkan Tuhan untuk menikmati karya Allah, di mana di dalam perjalanan kehidupan kita Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah tidur, Gusti mboten sare, untuk tetap menolong dan menjaga kita, agar kita senantiasa tetap diteguhkan dan percaya akan karya dan kuasa dari Allah. Bacaan kita di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Perikop ini menjadi bagian dari rangkaian kisah pelayanan Tuhan Yesus ketika di Kapernaum dan bahkan sampai di Galilea. Pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menjangkau banyak orang. Semua orang dilayani dan bahkan disembuhkan ketika mereka sakit meminta pertolongan dari Tuhan. Bahkan bisa dikatakan tidak mengenal lelah ketika Tuhan melayani. Tidak mengenal waktu mulai dari pagi, siang, bahkan sampai larut malam. Perikop sebelumnya di ayat 21 sampai ayat 28 menceritakan pelayanan Tuhan Yesus yang sudah dimulai sejak pagi hari. Saat ia mengajar di rumah ibadat, bukan hanya mengajar,
Bahkan di rumah ibadat Tuhan Yesus menolong ketika ada orang sedang kerasukan roh jahat. Melalui kuasanya Yesus mengusir keluar roh jahat dari tubuh orang tersebut. Dimulai dari pagi hari, Tuhan sudah menunjukkan karyanya untuk pelayanan. Setelah Tuhan Yesus pulang dari tempat ibadat atau rumah ibadat, bukan berarti Yesus langsung beristirahat. Tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus mendapatkan informasi bahwa ibu mertua Simon terbaring sakit karena sedang demam. Oleh sebab itu tidak menunda waktu lagi, Tuhan Yesus akhirnya bergegas menuju ke rumah orang tua Simon. Dan akhirnya Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan ibu Simon ini. Sehingga dapat beraktivitas kembali dan bahkan perempuan tadi, ibu Simon, melayani Tuhan Yesus. Tidak berhenti di situ saja. Tuhan Yesus belum istirahat. Menjelang malam yang sebenarnya menjadi waktu untuk kita beristirahat, berkumpul dengan keluarga, bercerita, bercengkerama, menceritakan segala sesuatu yang sudah dikerjakan seharian. Ternyata Tuhan Yesus justru mendapati banyak orang berkumpul untuk mencari Tuhan. Banyak orang di Kapernaum sepertinya mendengar kabar tentang kejadian di rumah ibadat. Ketika Yesus mengusir roh jahat, tentu ini merupakan sebuah hal yang menggembirakan ketika banyak orang mencari Yesus sudah berkumpul di depan pintu agar mereka bisa disembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Oleh sebab itu banyak orang dengan berbagai macam penyakit yang datang meminta pertolongan. Tuhan Yesus tidak tinggal diam dengan kuasanya. Tuhan Yesus akhirnya mengusir banyak setan dan bahkan menyembuhkan sakit penyakit yang diderita oleh orang yang memohon pertolongan. Dari situ, di malam hari tidak cukup sampai di situ. Tetapi di pagi hari keesokan harinya Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya. Bukan hanya di Kapernaum, namun juga di kota-kota lain di wilayah Galilea. Kembali ia menolong banyak orang, menyembuhkan berbagai penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui rangkaian kisah pelayanan Tuhan Yesus yang sudah ditunjukkan oleh orang banyak, ini merupakan gambaran bahwa Tuhan sungguh memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa. Sesuai kuasa yang dimiliki Dia tidak pernah memiliki rasa lelah. Tuhan Yesus tetap berkarya walaupun di dalam kehidupannya untuk berhenti sejenak saja tidak ada waktu yang harus digunakan. Dari pagi, siang hingga malam dan bahkan menjelang pagi pun banyak orang mencari Yesus untuk meminta dan memohon pertolongan. Dan akhirnya semuanya dijamah, diberkati dan disembuhkan. Bahkan roh-roh jahat pun diusir oleh Tuhan Yesus. Kuasa yang ditunjukkan, karya pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan itu tidak pernah tidur. Gusti boten sare. Setiap saat, setiap waktu, siapapun yang mencari dan memohon pertolongan dari Tuhan, ternyata Tuhan sudah siap sedia. Ternyata Tuhan sudah menunggu dengan segala upaya yang akan kita tunjukkan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan sudah rindu untuk disapa. Ternyata Tuhan sudah menantikan agar umatnya datang memohon pertolongan agar mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dialami. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini mengingatkan di dalam kehidupan kita
Terlebih ketika kita mengawali pekerjaan, pelayanan, aktivitas kita di minggu yang baru, di bulan yang baru, di bulan Februari ini. Ternyata mengingatkan setiap orang itu memiliki masalah, memiliki pergumulan, memiliki beban dan bahkan tekanan secara pribadi yang membuat kita mencari, yang membuat kita bertanya, apakah Tuhan Yesus mengetahui setiap permasalahan yang saat ini sedang kita alami? Tetapi melalui bacaan ini kita diingatkan bahwa jangan sampai kita sebagai manusia, kita memiliki pikiran bahwa di dalam permasalahan kehidupan kita, baik itu sakit penyakit atau pergumulan kehidupan yang lain, jangan sampai kita berpikir dan bahkan berucap, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak ada. Jangan sampai itu terucap atau terpikirkan di dalam kehidupan kita. Melalui bacaan ini mengingatkan kembali bahwa justru di dalam setiap pergumulan kehidupan, masalah, sakit, penyakit, Tuhan sudah menanti agar kita mau datang, agar kita mau berdoa, memohon, mencari Tuhan agar Tuhan berkenan menjumpai di dalam kehidupan kita secara pribadi, untuk kita bisa mendapatkan jalan keluar, untuk kita bisa mendapatkan solusi, untuk kita bisa mendapatkan kelegaan dan bahkan keberhasilan di dalam setiap pergumulan dan permasalahan kehidupan kita. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita diingatkan, mari yang saat ini kita bergumul, mungkin kita masih mencari pekerjaan, mungkin saat ini kita masih mencari pasangan hidup, mungkin saat ini kita masih menantikan momongan, mungkin saat ini kita bergumul di dalam tugas-tugas akhir mereka, mungkin saat ini kita bergumul dengan sakit penyakit yang kita alami. Tuhan membuka tangan hidup dan dirinya untuk kita bisa sowan, untuk kita bisa memohon agar karya dan kuasa Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Melalui bacaan ini mengingatkan, Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak lupa, Tuhan tidak abai, dan bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ketika umatnya mengalami permasalahan kehidupan dan saat ini bergumul untuk mencari jawaban dari Tuhan di dalam setiap doa yang kita panjatkan, di dalam setiap usaha dan upaya yang sedang kita lakukan, Tuhan menunggu kita. Tuhan tidak tidur, Gusti mboten sare. Inilah yang akan meneguhkan, inilah yang akan menyemangati perjalanan kehidupan kita. Terlebih di dalam perjalanan pelayanan, di dalam pekerjaan, khususnya di bulan Februari ini. Mari kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak tidur, Gusti mboten sare. Tuhan senantiasa siap sedia, baik itu pagi, siang, malam. Tuhan tetap menyediakan hidupnya dan dirinya untuk mau membantu, menolong, dan bahkan memberkati kita. Ini adalah kabar yang menggembirakan. Ini adalah kabar yang membuat kita bersuka cita, tetap teguh dan terus berharap bahwa sedikit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita tetap berharap, tetap percaya, tetap mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap permasalahan, pergumulan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan sudah siap sedia untuk menolong dan memberkati kita. Oleh sebab itu jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Kalau setiap doa dan permohonan kita belum dijawab,
Itu mengingatkan untuk kita tetap setia, tetap teguh, dan terus memiliki pengharapan yang besar bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap pergumulan, permasalahan yang saat ini kita hadapi. Mari kita ingat akan janji Tuhan, akan karya dan pelayanan Tuhan yang dilakukan di Galilea, di Kapernaum. Begitupun juga akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bergereja, di pekerjaan, pendidikan, dan bahkan Tuhan akan tetap berkarya di dalam perjalanan kehidupan bangsa kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan, tetap mencari dan menemukan Tuhan. Tuhan sudah rindu untuk kita datang kepadanya. Selamat hari Minggu, Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.